Baiklah, saya akan membahas mengenai penjelasan rongsen dari pneumotoraks. Di sini dalam membahas pneumotoraks yaitu kondisi saat udara masuk ke rongga pleura sehingga paru menjadi kolaps. Di sini ya, kolaps ini inti paling penting adalah pneumotoraks sama dengan udara masuk ke ruang pleura, masuk ke area sini, tekanan negatif hilang sehingga paru kolaps. Normalnya paru bisa mengembang karena ada tekanan negatif di antaranya. Pleura visceral yaitu selaput yang menempel pada paru. Pleura parietal adalah selaput yang menempel pada dinding dada. Kalau ada udara masuk ke ruang di antara dua ruang pleura itu, tekanan negatif hilang, akibatnya paru tidak bisa tetap mengembang dan juga akhirnya kolaps. Cara mudah membayangkannya adalah bayangkan paru seperti balon yang menempel di dinding dada karena ada hisapan. Kalau ada udara masuk ke ruang pleura, hisapan hilang sehingga paru mengempis, itulah pneumotoraks. Kemudian juga pada gambar rongsen adalah gambar menunjukkan pneumotoraks pada neonatus, kemungkinan akibat barotrauma dari ventilasi mekanik. Ciri rongsen pneumotoraks yaitu ada area sangat hitam karena berisi udara, tidak ada marking paru di area tersebut, tampak garis pleura atau visceral pleural edge. Paru tampak kolaps di sisi dalam bila berat, yaitu mediastinum atau jantung bisa terdorong ke sisi berlawanan. Pada gambar kanan yaitu area merah di sini, udara bebas di rongga pleura, area biru sama dengan yaitu paru yang kolaps. Gejala pneumotoraks dapat menyebabkan sesak mendadak, nafas cepat, cyanosis, suara nafas menurun pada satu sisi, hipotensi bila tension pneumotoraks, deviasi trakea atau mediastinal shift bila berat. Nah, bayangkan dengan congenital diaphragmatic hernia, pneumotoraks dan juga CDH sama-sama bisa menyebabkan distress nafas, suara nafas satu sisi menurun, mediastinum bergeser, tapi kuncinya berbeda. Penyebab yaitu pneumotoraks, udara masuk rongga pleura, kongenital CDH yaitu isi perut masuk rongga dada, mekanisme paru kolaps karena tekanan negatif hilang, CDH yaitu paru tidak berkembang karena tertekan sejak janin. Abdomen, pneumotoraks tidak scaphoid, CDH scaphoid tercekung. Rongsen adalah pleural line plus tidak ada lung marking distal, CDH itu usus atau lambung atau feeding tube di toraks. Paru pneumotoraks yaitu kolaps turun, CDH hipoplasia paru. Onset pneumotoraks yaitu bisa mendadak, sering setelah ventilator atau trauma. CDH adalah segera setelah lahir. Kenapa salah pada kasus CDH yaitu A berbunyi acute loss of negative pressure between visceral and parietal pleura. Ini adalah definisi pneumotoraks, bukan CDH. Pada CDH masalah utamanya bukan udara karena masuk ke pleura, tetapi lubang diafragma, organ naik ke dada, paru tertekan, paru kurang berkembang. Selain itu, pada CDH ditemukan abdomen scaphoid, sedangkan pada pneumotoraks tidak. Hafalan cepat pneumotoraks yaitu air in pleura, lung collapse, CDH bowel in chest, lung hypoplasia. Kesimpulan adalah pneumotoraks adalah kondisi saat udara masuk ke rongga pleura menyebabkan hilangnya tekanan negatif dan juga paru kolaps. Pada rongsen tanpa area hitam, tanpa gambaran pembuluh darah paru dan juga paru yang kolaps. Namun pada kasus CDH, penyebab utama sesak adalah paru yang tidak berkembang sempurna karena organ perut masuk ke rongga dada, bukan pneumotoraks.